Salam bagi semua sahabatku dimanapun berada. The Lawyer Betel Channel menyapa sahabat dalam satu topik membahas atau membicarakan tentang peradilan sesat. Peradilan sesat adalah peradilan yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum yang berlaku atau proses penemuan hukum yang konkreto atau penegakan hukum kepada persoalan yang nyata dan konkret, terjadi kekeliruan, terjadi salah jalan, atau terjadi proses yang keliru. Itulah arti dari peradilan sesat yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Namun ada pendapat pakar hukum dari Gerhard Hermann Monster, ahli hukum Jerman, mengatakan bahwa peradilan sesat adalah peradilan yang memvonis tidak adil karena menghukum atau membebaskan orang secara salah. Itulah pengertian peradilan sesat menurut pakar hukum Gerhard Hermann Monster. Sahabatku dimanapun berada, bahwa peradilan sesat bisa kita lihat di dalam putusan peradilan di Amerika, bahwa telah dilakukan penelitian hukum dari Michigan dan Pennsylvania pada tahun 1970, dari 8.000 perkara putusan hukuman mati, ditemukan 4,1% putusan hukuman mati, yaitu yang menghukum orang yang tidak bersalah, yang tadi kita katakan peradilan sesat. Bagaimana sahabat-sahabat dengan di Indonesia? Di Indonesia pun terdapat putusan peradilan sesat. Hal itu bisa kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Detikcom pada tanggal 1 Oktober 2013. Ditemukan ada beberapa putusan peradilan sesat, antara lain: 1. Putusan terhadap 2 orang pengamen di Cipulir, yaitu Andro Suprianto dan Benges, dituduh membunuh Diki pada 1 Oktober 2013. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 7 tahun. Pengadilan Tinggi memvonis dengan hukuman bebas dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Kemudian Depi di Sumatera Utara dipaksa aparat untuk mengakui pada razia narkoba. Dia dalam putusan Pengadilan Negeri Setabat divonis dengan putusan bebas, dan dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung, Depi dinyatakan merupakan korban rekayasa hukum, lalu dibebaskan kembali. Kemudian tukang ojek yang bernama Hasan Basri pada 9 November 2011 dituduh terlibat perampokan, mendekam di rutan Polsek Menteng dan rutan Salemba. Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan bebas dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Raya. Kemudian kasir karaoke bernama Sri Mulyani tanggal 8 Juni 2011 dituduh melakukan trafficking, mempekerjakan anak di bawah umur, dan oleh putusan Pengadilan Negeri Semarang dihukum dengan 8 bulan, dan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang dihukum menjadi 1 tahun, dan oleh Mahkamah Agung dibebaskan dengan putusan bebas. Sahabatku dimanapun berada, bahwa kita semua masyarakat Indonesia berharap kepada pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Kita berharap agar hakim sebagai wakil Tuhan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menghukum
agar menghukum seseorang seadil-adilnya demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Itulah sebabnya sahabat-sahabat, bahwa di dalam irah-irah putusan pengadilan ada kredo yang berbunyi, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kredo ini bertujuan agar hakim melihat kedudukan, posisi, kewenangan, dan kekuasaannya ketika menjatuhkan putusan bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dan kemaslahatannya bagi mereka yang mencari keadilan. Sehingga tidak ada lagi putusan-putusan yang sesat atau putusan-putusan yang salah atau putusan yang keliru terhadap mereka, baik sebagai terdakwa ataupun kepada orang lain yang menjadi korban. Kekeliruan sahabat-sahabatku bisa terjadi, kekeliruan menerapkan hukumnya, kekeliruan menghukum orangnya, atau kekeliruan melihat fakta-faktanya. Karena apabila kita keliru atau seorang hakim keliru melihat fakta-faktanya, melihat fakta perkara atau kebenaran dari perkara itu, baik yang didukung oleh fakta-fakta peristiwa, keterangan saksi, alat bukti-bukti yang lain, maka kekeliruan dalam memutus bisa saja terjadi. Oleh karena itu, maka kita mengenal bahwa hakim akan memutus sesuatu perkara berdasarkan minimal 2 alat bukti, ditambah dengan keyakinan hakim. Maka disitulah hakim akan terhindar minimal dari peradilan sesat terhadap putusan-putusan yang akan dicetuskannya. Itulah sahabat-sahabat, semoga diskusi kita hari ini atau pelajaran kita hari ini ada manfaatnya, agar kita bisa melihat nanti atau bisa mengawal nanti perkara-perkara yang sangat ini viral, dan kemudian kita nanti bisa memiliki bahan apakah putusan itu telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban atau bagi para terdakwa yang dihadirkan nanti di dalam persidangan. Kita doakan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mewujudkan keadilan itu, karena semua kita berharap keadilan di dunia ini dapat diwujudkan oleh orang-orang yang takut kepada Tuhan. Karena dengan takut kepada Tuhanlah maka hakim yang bersangkutan terhindar dari intervensi-intervensi apapun, baik itu intervensi-intervensi yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bisa mempengaruhi putusannya. Kita berdoa, biarlah Indonesia tetap menjadi negara yang maju di dalam penegakan hukum, dan kita akan mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen di mana keadilan bisa tercapai di negara kita ini, karena negara kita adalah negara hukum dan hukum adalah panglima. Itulah sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga The Lawyer Battle Channel yang menemui sahabat hari ini bisa terus menyapa sahabat dan terus berdiskusi dan terus belajar tentang hukum. Karena ternyata belajar tentang hukum akan terus kita lakukan, karena tidak ada orang yang sempurna dalam pengetahuan, baik tentang pengetahuan hukum dan pengetahuan yang lainnya. Karena itu sahabat, biarlah kita terus mengamati, mengawal, dan memberikan semangat terhadap peradilan kita,
agar peradilan kita menjadi peradilan yang bersih, peradilan yang jujur, peradilan yang independen sebagai wakil Tuhan di bumi dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Salam bagi semua sahabat The Lawyer Bethel Channel dimanapun.